Shalom. Masih bersemangat? Harus bersemangat ya, anak muda tidak boleh loyo-loyo. Karena kita hidup di dalam zaman yang sangat-sangat jahat dan penuh dengan tipu muslihat iblis. Dan kita orang-orang Kristen harus punya energi yang ekstra. Jangan malu, jangan minder kalau saudara orang Kristen, meskipun saudara minoritas, tapi memang yang masuk surga itu minoritas. Nanti pasal 7 mengatakan bahwa ini karena jalan ke neraka, maka banyak orang bergulir-gulir ke sana. Jadi minoritas itu ikuti ya, sesuatu yang sangat baik di dalam Alkitab. Jika yang majority itu yang melahirkan mereka yang tadinya berkata Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga yang akan berteriak, salibkan dia. Jadi jangan meletakkan imanmu pada majority ya. Majority itu seringkali dipakai oleh setan untuk mencelakakan kebenaran. Ya. Oke. Jadi menjadi minoritas itu sesuatu yang baik. Itu good ya, itu baik buat saudara. Itu membuat saudara itu tidak cengeng, tidak manja dan menjadi tough ya, menjadi tangguh. Itu kita diajar oleh kesulitan. Saudara ke laut yang tangguh itu dihasilkan oleh ombak yang besar. Benar? Tidak ada pelaut yang tangguh kalau lautnya itu aman-aman ya. Harus ada ombak yang besar untuk menjadikan orang-orang Kristen yang tough, orang-orang Kristen yang tangguh. Dan anak-anak muda jangan cengeng, dikit-dikit nangis, dikit-dikit saya mau keluar dari gereja. Jangan cengeng. Tuhan tidak suka orang cengeng. Harus menjadi anak-anak muda Kristen yang tough ya. Yang apapun yang terjadi saya tetap Kristen, dan saya Martin Luther bilang di sini saya berdiri, I can do otherwise ya, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain, di sini saya berdiri. Itu orang Kristen. Nah, hari ini kita akan bicara untuk sesi yang sekarang, kita akan bicara tentang doktrin keselamatan. Ini satu doktrin yang sangat besar sekali. Even di STT itu ada mata kuliah sendiri namanya soteriologi, doktrin tentang keselamatan, dan itu orang belajar kurang lebih 6 bulan, 16 kali pertemuan. Jadi tidak mungkin saya membahas segala sesuatu di dalam 1 jam sesi ini. Jadi saya hanya akan fokus kepada salah satu aspek di dalam doktrin itu, tentang doktrin kelahiran baru atau new birth. Dan saya hanya akan fokus ke situ. Tapi sebelum saya membahas tentang topik itu atau aspek itu, saya ingin kaitkan dulu dengan doktrin ini dengan materi-materi kita sebelumnya. Kita sudah bahas divine simplicity, kemudian the Trinity. Dan tadi saya menutup sesi yang kedua tadi tentang the Trinity, mengatakan bahwa keselamatan kita itu adalah karya Allah Tritunggal. Dan itu benar. Itu benar. Dan in fact di dalam teologi Kristen kita bicara tentang karya eksternal Allah Tritunggal, artinya karya Allah Tritunggal di dalam penciptaan, di dalam penebusan, kemudian di dalam pemeliharaan alam semesta, kemudian pada masa Tuhan Yesus datang itu namanya konsumasi. Jadi ada 4 major works of the Trinity, itu ada 4 karya utama Allah Tritunggal ya, creation, penciptaan, kemudian redemption, penebusan, kemudian providensi, pemeliharaan alam semesta sehingga anginnya tetap ada, mataharinya tetap terbit, bulannya tetap nongol, galaksi yang satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan. Itu adalah providensi Allah, pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. Jadi even kamu ateis pun kamu tetap berhutang kepada Allah Tritunggal, karena kalau Allah Tritunggal tidak pegang dunia ini, maka segala sesuatunya jadi kaos, jadi terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan yang terakhir itu karya Allah pada saat konsumasi dalam baru. Jadi semua itu anak-anak yang diselamatkan itu karya Allah itu. Tuhan itu berikas itu dengan baik, dan Bapa mengutus Yesus disertai dengan Roh Kudus. Jadi pekerjaan penebusan 959 25 634 947 22 21 disabdikan mati dan dikuburkan bangkit dan naik ke surga ya. Tapi ada karya Allah Tritunggal dalam Kristus.
Oke, sini dulu. Bekerja dalam kesatuan untuk menciptakan alam semesta satu pribadi, tapi karya tiga pribadi di dalam kesatuan. Dan pada saat dia menggenapkan seluruh janji dan rencananya di dalam penebusan, di dalam langit baru dan bumi baru, atau di dalam parusia, Tuhan Yesus datang, itu juga merupakan karya Allah Tritunggal. Makanya saya katakan kemarin, everything tadi ya, everything, segala sesuatu di dalam hidup kita itu haruslah berciri khas atau berkarakter Trinitarian. Kita hidup sebagai orang Trinitarian, kita worship sebagai orang Trinitarian, kita preaching, berkhotbah sebagai orang Trinitarian, kita menjadi MC, song leader, menjadi singers, pemain musik, everything itu harus Trinitarian. Karena Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Jadi dia harus menjadi karakter utama dari hidup kita. Waktu you studi, apakah studi science, apakah engineering, apakah biologi, apakah matematis, geografi, apa saja, you studi sebagai orang Trinitarian. Karena semua yang you studi itu diciptakan oleh Allah Tritunggal. Tidak ada satu aspek pun, satu kunci pun dari kehidupan kita di mana Allah Tritunggal itu tidak berkuasa di sana. Ada seorang teolog dan politician yang sangat terkenal dari Belanda, Abraham Kuyper, yang mendirikan Free University di Amsterdam di Belanda, itu mengatakan tidak ada satu aspek pun dari kehidupan ini di mana Yesus tidak berkata this is mine. Setiap sel pada tubuh kita itu punya Tuhan Yesus, punya Allah Tritunggal, dan itu kita harus persembahkan kembali dalam takut akan Tuhan, dalam hormat akan Tuhan, dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan kembali itu kepada Allah Tritunggal. Jadi jangan tertipu oleh dunia ini, ikut harus dunia ini membawa hidupmu kepada kesia-siaan, kepada kesenangan dunia, kepada hal-hal yang merusak, narkoba, seks bebas. Jangan. Karena hidupmu pada setiap inci, setiap molekul yang ada pada diri kita, even segala sesuatu di dalam dunia itu punya Allah Tritunggal. Jadi kita harus ingat ini ya, keselamatan itu adalah karya yang sempurna, dikerjakan secara sempurna di dalam kesatuan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu penjelasan ringkas untuk keseluruhan doktrin Allah Tritunggal. Jadi keselamatan di dalam Alkitab itu tidak dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Allah Tritunggal, dieksekusi, jadi direncanakan oleh Allah Tritunggal, dieksekusi oleh Allah Tritunggal, dan digenapkan oleh Allah Tritunggal. Keselamatan direncanakan Allah Tritunggal, dieksekusi Allah Tritunggal, dan digenapkan oleh Allah Tritunggal. Dari awal sampai dengan akhir, keselamatan kita adalah karya Allah Tritunggal. Itu ajaran Alkitab. Jadi kalau saudara butuh penjelasan 5 menit tentang doktrin keselamatan, that's it. Bukan kamu yang kerja, tapi yang merencanakan itu, yang mengerjakan itu, dan yang mengenapkan itu di dalam langit baru dan bumi baru adalah the Holy Trinity, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, tapi kita perlu mendapatkan penjelasan detail tentang aspek-aspek yang ada di dalamnya. Dan karena itu, next slide, mari kita kita perlu lihat tentang apa yang tertera di screen sekarang tentang doktrin tentang kelahiran kembali atau kelahiran baru, istilah new birth yang digunakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 3 dan beberapa kali di dalam Perjanjian Baru. Dan sebenarnya doktrin ini sama dengan satu istilah lain yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, ini banyak kebingungan sekarang di dalam gereja. Jadi saudara perlu pay attention dulu untuk penjelasan saya. Nanti kalau saudara ada pertanyaan, satu kali lagi saya ingatkan, selama mengikuti sisi-sisi ini, kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau saudara ada pertanyaan terkait poin-poin tertentu, silakan dicatat. Kemudian nanti saudara boleh mengajukan itu
pada sisi terakhir besok hari Jumat ya, Pahlawa ya. Oke. Next slide. Saudara, di dalam dunia ini pembagian saya. Di dalam dunia ini kita bisa bagi cara pandang tentang keselamatan itu di dalam 3 kategori atau 3 kelompok. Jadi kalau you tidak perlu jadi expert untuk semua agama pada saat yang sama, tapi pada saat yang sama kita bisa bagi semua pandangan agama-agama dunia mengenai keselamatan itu ke dalam 3 kategori. Dan kalau you punya kategori besar ini, you tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena begitu orang ngomong sesuatu, you udah bisa langsung spot. Oh, orang ini ada di sini, orang ini ada di sini. Saya tidak akan ikut itu. Nah, kategori yang pertama itu istilah saya saja. Saya sebut itu autosoterik. Auto itu berarti sendiri atau berdasarkan diri sendiri, dan soterik itu berarti keselamatan. Jadi orang mengupayakan keselamatan dengan usahanya sendiri. Atau istilah lain, orang berpikir bahwa dia bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu saya sebut istilah autosoterik. Sama-sama, 1, 2, 3. Autosoterik. Itu istilah saya ya. Jadi next kalau you gunakan, you harus quote saya di situ. Oke, itu autosoterik. Artinya orang yang berpikir bahwa dia diselamatkan karena dia berjuang sendiri. Dia berusaha sendiri. Saya diselamatkan karena saya melakukan perbuatan baik, jadi ngumpulin amal. Saudara familiar dengan konsep amal? Nah, itu autosoterik. Itu orang-orang yang berpandangan bahwa mereka diselamatkan karena memperjuangkan atau mengusahakan, mengupayakan keselamatan mereka sendiri. Dan itu pandangan bersama dari agama-agama non-Kristen. Semua agama non-Kristen punya pandangan autosoterik. Islam, Hindu, Buddha, everything. Semua agama non-Kristen punya pandangan itu. Jadi diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Jadi mereka melakukan perbuatan baik dengan tujuan supaya Tuhan memberikan mereka keselamatan ya. In fact mereka punya, misal dalam agama sebelah itu mereka punya konsep timbangan ya. Jadi sama seperti Tuhan itu seperti buka toko jual beras. Jadi you bawa perbuatan baik 5 kilo, saya kasih kamu beras 5 kilo. Kalau perbuatan baikmu tak cukup, ya sudah kamu pulang dengan tangan hampa ya. Itu konsep autosoterik. Nah, kita orang Kristen tidak percaya doktrin itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu harus jadi anak yang baik ya supaya kamu masuk surga. Guru-guru sekolah minggu jangan sampai mengajar begitu kepada anak-anak ya. Jangan bilang kepada anak-anak kamu harus jadi anak yang baik, kalau tidak nanti kamu masuk neraka. Itu autosoterik, itu bukan the gospel. Itu ajaran paganism, itu ajaran non-Kristen. Jadi ingat ya, guru-guru sekolah minggu juga harus diajarin doktrin yang benar loh, Brother Lawa. Ya, tidak boleh sembarang kasih orang mengajar anak sekolah minggu ya. Doktrinnya harus benar dulu. Bila perlu yang guru sekolah minggu kasih dulu ikut beberapa SKS di STT Rai. Setelah itu baru menjadi guru sekolah minggu. Ambil dulu doktrin-doktrin yang major itu tentang doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin Kristus, doktrin keselamatan. Ya, setelah itu baru mengajar, karena kalau ingat ya, anak itu kalau udah ditanam sesuatu yang salah sejak kecil itu susah benarinnya loh. Susah benarinnya. Jadi guru sekolah minggu itu sangat strategis sekali. Saya lihat banyak gereja itu asal dapat guru sekolah minggu ya, yang tak jelas-jelas pun, yang baca Alkitab 1 tahun 1 kali pun dipanggil jadi guru sekolah minggu. Yang penting supaya bisa loncat-loncat. Itu berbahaya sekali. Justru di dalam gereja, generasi yang sangat-sangat vital sekali adalah anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil itu. Ya, itu sangat berbahaya sekali kalau gereja itu menganggap itu pelayanan yang remeh sekali. Yang paling penting adalah ibadah orang dewasa. Siapa yang bilang? Semua tingkat usia itu sangat penting, tapi yang sangat krusial, sangat kritikal adalah anak-anak. Karena itu fondasinya, kita nanam yang baru gitu. Kalau kita nanam sesuatu yang salah sejak awal, itu susah benarinya. Susah benarinya. Kita kalau khotbah mengubah cara pandang paradigma orang yang sudah dewasa, apalagi yang sudah tua, itu susah sekali.
Tapi kalau anak-anak kita masih enak ngajarinya, karena dia masih sedang mencari arah, mencari bentuk, mencari petunjuk, mencari fondasi untuk dia berdiri ke depan. Itu sebabnya itu sangat kritikal sekali. Nah, jadi hati-hati ya guru-guru sekolah minggu, termasuk para pengkhotbah. Kamu jangan jadi orang yang jahat ya, jangan sembarangan ya, nanti masuk neraka kamu. Seakan-akan kalau dia baik maka dia masuk surga karena dia baik. No, Alkitab bilang tidak ada orang yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah jadi dia sudah pasti masuk neraka. Yang diperlukan adalah, jadi pertanyaannya bukan apakah dia masuk neraka atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah dia masuk surga atau tidak. Dia sudah calon neraka itu kalau dia tidak bertobat. Itu menurut Alkitab. Jadi tidak, Alkitab menolak pandangan yang pertama, menolak pandangan autosoterik ya. Pandangan bahwa saya bisa diselamatkan kalau saya berbuat baik. Tidak peduli kamu berbuat baiknya satu karung, satu gunung, kamu tetap tidak akan bisa diselamatkan kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kita harus tegas di situ. Karena itu the gospel, itu Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita kan harus berdiri teguh kan? Kita tidak boleh kompromi kalau itu tentang ajaran-ajaran fundamental, ajaran-ajaran primer. Posisi yang kedua, ada satu lagi di posisi yang pertama, Pelagianism, itu perdebatan abad yang kelima, tapi kita skip saja. Intinya begitu, kalau orang bilang dia diselamatkan karena dia berbuat baik, itu berarti dia menganut pandangan yang pertama, autosoterik, dan kita langsung skip, itu kamu non-Kristen, jangan menganut itu. Yang kedua, saya menyebut posisi itu theanthropos soterik, 1, 2, 3. Nah, kurang semangat ini. Padahal baru minum tadi kan. Lebih kencang. 1, 2, 3. Masih loyo. 1, 2, 3. Nah, itu anak muda. Ya, anak muda tidak boleh loyo-loyo ya. Saya yang sudah tua aja saya tidak loyo-loyo. Kemarin saya bilang sama Pak Pendeta Ishak, enak berada di antara anak-anak muda karena kami berasa muda. Ya, theanthropos soterik. Theanthropos itu, thean itu dari kata theos, anthropos itu manusia, jadi Allah manusia, lalu soterik itu berarti keselamatan. Artinya orang-orang yang berpandangan bahwa keselamatan itu hasil kerjasama anugerah Allah, jadi dia tetap mengakui ada anugerah, jadi ada theosnya, dan itu ditambah kerjasama anugerah Allah dengan perbuatan saya. Nah, pandangan ini ada di dalam Yudaisme bait suci kedua, nanti saya akan jelaskan, dan juga ada di dalam pandangan semi Pelagianism. Jadi Pelagianisme yang di atas itu, pandangan yang pertama bilang kita diselamatkan karena kita melakukan perbuatan baik. Kalau semi Pelagianisme bilang, no, bukan hanya perbuatan baik, kita butuh anugerah juga. Jadi anugerah plus perbuatan baik sama dengan keselamatan. Itu istilah lainnya adalah sinergisme, pandangan kerjasama antara anugerah plus perbuatan baik. Nah, Yudaisme bait suci kedua, kalau saudara perhatikan, bait suci yang pertama kan dihancurkan, yang didirikan oleh Salomo, dihancurkan pada masa Babel menyerbu Yerusalem ya, dan menghancurkan Yerusalem, termasuk juga menghancurkan bait suci Salomo, bait suci yang pertama, dan membawa Israel, Yehuda ke pembuangan. Kemudian setelah mereka kembali pada masa Esra dan Nehemia, mereka membangun kembali bait suci. Nah, itulah sebabnya disebut bait suci kedua. Jadi periode Second Temple Judaism itu adalah periode yang dimulai sejak masa Esra sampai dengan masa Tuhan Yesus. Itu disebut Second Temple Judaism atau periode bait suci yang kedua. Nah, pada periode Second Temple Judaism itu, jadi Yudaisme itu macam-macam ya. Yudaisme yang sekarang itu bukan Second Temple. Ini Yudaisme yang sekarang itu lebih dominan, itu Rabbinic Judaism. Itu munculnya belakangan. Jadi kalau orang bilang orang Yahudi tidak percaya Yesus, tanya dulu orang Yahudi yang mana yang kamu maksudkan. Karena orang Yahudi itu tidak satu dan sama. Itu macam-macam. Ya, jadi jangan ditipu oleh media mencoba mempengaruhi saudara. Orang Yahudi tidak percaya Yesus. Ya, saya tahu orang Yahudi tidak percaya Yesus, tapi orang Yahudi yang mana, kelompok yang mana,
yang kamu maksudkan. Jangan-jangan dia juga tidak ngerti juga. Pada abad pertama juga orang Yahudi itu macam-macam. Ada Farisi, ada Saduki, ada Zelot, ada belum lagi kita bicara orang-orang Samaria. Itu mereka tidak percaya hal yang sama loh. Jadi macam-macam Judaism itu. Nah, Second Temple Judaism itu adalah Yudaisme terutama melalui literatur-literatur yang ditulis sejak bait suci yang kedua sampai dengan masa Tuhan Yesus, itu disebut Second Temple Judaism. Jadi mereka percaya bahwa untuk getting in, untuk masuk ke dalam covenant, getting into the covenant, masuk ke dalam covenant, itu by grace. Jadi untuk menjadi umat perjanjian, itu harus dipilih oleh Allah. Dan dasar pemilihannya adalah anugerah semata. Jadi untuk getting in, masuk ke dalam covenant, itu by grace. Tapi untuk staying in, jadi mereka membedakan antara getting in dan staying in. Untuk tetap tinggal di dalam anugerah, itu by works. Itu Second Temple Judaism. Jadi untuk diselamatkan menjadi umat pilihan, itu berdasarkan anugerah. Tapi supaya tetap keeping the covenant, mempertahankan covenant, mempertahankan status itu atau staying in the covenant, kamu harus melakukan ketaatan kepada Taurat. Nah, itu pandangan sinergisme. Pandangan itu juga ada di dalam sekelompok orang Kristen yang mengikuti posisi semi-pelagianism, itu istilah yang lebih umum. Tapi yang kalau yang lebih spesifik lagi itu dianut oleh orang-orang yang Arminian. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam perbedaan-perbedaan teologis di dalam sejarah ya. Jadi harus mau belajar. Arminian mereka percaya bahwa kita perlu anugerah untuk initial salvation. Initial salvation itu pertama kali kamu diselamatkan itu by grace. Tapi setelah kamu diselamatkan, kamu perlu mempertahankan itu, mempertahankan keselamatanmu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah sebabnya nanti di dalam sesi yang ketiga nanti tentang murtad, mereka percaya keselamatan itu bisa hilang. Karena kalau you percaya bahwa untuk masuk ke dalam keselamatan, getting in itu by grace, tapi untuk staying in, tetap tinggal di dalam keselamatan itu kamu perlu perbuatan baik, maka ada possibility untuk fail kan? Ada kemungkinan untuk gagal kan? Kalau you gagal ya udah you lost. Keselamatanmu bisa hilang. Jadi saudara lihat, ini bukan sekadar ngasih tahu saudara pandangan-pandangannya, tapi konsekuensinya sangat huge, sangat besar terkait dengan bagaimana saudara punya jaminan, rasa aman terhadap keselamatan itu. Jadi kalau you menganut pandangan yang kedua, theanthropos soterik, otomatis you akan percaya keselamatan bisa hilang. Itu otomatis. Karena you mendasarkan keselamatanmu bukan hanya pada anugerah Allah, tapi juga pada usahamu sendiri. Nah, kalau you mendasarkan pada usahamu sendiri, upayamu sendiri, maka kamu tahu, deep down kamu tahu bahwa kamu tidak good enough ya, tidak cukup baik untuk keeping, mempertahankan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kamu menganut pandangan yang kedua, otomatis kamu akan percaya bahwa keselamatanmu bisa hilang. Nah, rumusnya adalah anugerah plus perbuatan baik sama dengan keselamatan. Jadi anugerah perlu ditambah dengan perbuatan baik sama dengan keselamatan. Nah, posisi ini bukan hanya ada di dalam posisi Arminianism, tapi juga ada di dalam posisi Katolik Roma. Gereja Katolik Roma juga percaya posisi ini. Itulah sebabnya mereka punya banyak sekali ritual-ritual, sakramen-sakramen itu untuk mempertahankan anugerah itu. Nah, kita orang-orang yang berasal dari tradisi reformasi tidak percaya begitu. Kita percaya posisi yang ketiga yang saya sebut sebagai teosoterik. Theo itu Allah, soterik itu keselamatan. Keselamatan itu sepenuhnya dari awal sampai dengan akhir itu karya Allah Tritunggal. Kita tidak ada kontribusi untuk keselamatan. Kamu waktu di surga nanti kamu tidak akan bilang begini, Tuhan tolong kasih saya medali karena saya berjuang keras loh untuk keselamatan saya loh ini.
itu tidak terpikirkan di kepala orang-orang Kristen, mereka tidak akan minta medali, tidak akan minta piala dari Tuhan karena yes, akhirnya saya ada di sini, saya luar biasa, saya hebat dan lain sebagainya. Ya. Saya ada satu pengamatan kecil di gereja ini, setiap kali tanya apa kabar, mereka menjawab baik. Oke. Ada gereja-gereja di Indonesia, mereka mendoktrinasi jemaatnya kalau ditanya harus bilang luar biasa. No, tidak harus luar biasa. Siapa yang mengatakan kepadamu kamu harus luar biasa setiap saat? Pendeta juga tidak luar biasa setiap saat. Kita ada jatuh bangunnya juga, betul nggak Pak Ishak ya? Ada jatuh bangunnya, tidak selalu stabil. Ada saatnya jenuh, ada saatnya aduh kok ini terus ya, ada saatnya aduh kok. Jadi ada banyak jatuh bangunnya juga, tidak selalu luar biasa. Jadi kenapa kita harus bilang luar biasa? Coba saya tanya kamu, why? Kenapa? Itu kan sugesti ya, itu psikologi self-help ya, psikologi populer, psikologi paganisme, psikologi satanik. Jadi mensugesti diri bahwa kamu luar biasa, sama seperti Joel Osteen ya. Dia ngajarin, kalau kamu bangun pagi-pagi, pergi lihat cermin, kemudian bilang, saya cantik, saya ganteng, saya kaya, saya sehat, saya sukses. Jadi kata-kata positif itu kamu terus kasih tahu ke telinga kamu, dan menurut dia itu akan menciptakan realitas. Kalau kamu terus bilang, saya ganteng, saya cantik, saya pintar, saya sehat, saya sukses, saya kaya, maka kamu akan ganteng, kamu akan sukses, kamu sehat, kamu kaya, kamu lancar. Saya tanya, kalau kamu bilang begitu, apakah ada perubahan pada hidung kamu? Hah? Apakah akan ada perubahan pada telinga kamu? No, kamu tetap the same old person. Kamu tetap orang yang sama. Jadi itu kan hanya mensugesti diri, itu tidak menolong sama sekali. Kamu tidak ditolong oleh psikologi self-help semacam itu. Jangan membeli dan meminum racun psikologi satanik itu ya. Para pengkhotbah begitu, Tuhan akan bakar mereka di neraka sampai mereka terus-menerus meronta-ronta. Itu menipu jemaat dengan ajaran-ajaran satanik semacam itu ya. Dan itu tidak boleh diizinkan keluar dari mimbar ini. Gereja Tuhan harus dibangun hanya atas dasar firman Tuhan, tidak boleh atas dasar ajaran non-Kristen ya. Jadi pandangan yang ketiga mengatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah karya Allah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudara lihat, kita percaya perlu perbuatan baik, perlu, harus. Tapi perbuatan baik tidak untuk diselamatkan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Jadi anugerah sama dengan keselamatan yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu ajaran Yesus. Waktu Yesus bicara tentang buah, Yesus bicara buah sebagai hasil dari pohon yang baik. Jadi kalau pohonnya baik, menghasilkan buah yang baik. Ya kan, perbuatan itu dimetaforakan sebagai buah. Buah itu hasil dari pohon yang baik. Jadi kalau kamu punya pohon keselamatan yang benar-benar, maka pohon keselamatan itu akan menghasilkan buah. Nanti kita akan lihat beberapa teks Alkitabnya, dan saudara akan lihat bahwa posisi yang ketiga itu adalah posisi yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi perlu taat kepada Tuhan, perlu memberikan persembahan, perlu terlibat dalam melayani, harus, perlu untuk tetap setia kepada Tuhan, yes, menjaga kekudusan, apalagi everything yang baik itu sangat penting dan sangat perlu dan sangat harus, tapi bukan supaya kita diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan. Berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Itu beda sekali loh. Kalau dua yang di atas tadi, berbuat baik supaya diselamatkan. Kalau kita tidak, saya harus hidup baik, hidup taat, berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan seterusnya. Itu saya lakukan karena sudah diselamatkan. Nah, kita ada di posisi yang ketiga. Kita ada di posisi monergism ya, bahwa keselamatan itu karya, semata-mata karya dari Allah Tritunggal. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu adalah pemetaannya.
Jadi kalau you mau bepergian, you butuh peta kan? You butuh peta kan? Supaya you tidak sesat kan? Nah sekarang kan ada Google Map ya. Jadi kita banyak ditolong ya, yang tidak tahu tempat pun yang penting ikut mapnya aja. Kadang-kadang Google Map itu juga ngaco juga itu. Saya pernah di Pontianak, itu tiba-tiba dia bawa saya sampai ke gang kecil yang tidak ada jalan. Dia suruh saya belok ke situ. Lalu itu tempat gelap sekali, waktu itu masa pandemik ya. Dan saya tidak terlalu tahu kota itu. Jadi karena saya sewa kendaraan di situ, lalu belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri, tahu-tahu masuk gang buntu. Nah itu karena kita mapnya itu menyesatkan. Nah supaya saudara tidak sesat di jalan ini, karena banyak orang sekarang itu ngaku-ngaku kamu harus ikut agama ini, agama ini. Ini semua akan sangat penting. Kalau kamu benar-benar nangkap materi ini, kamu tidak akan menjual imanmu atas dasar apapun juga. Akan. Karena kamu tahu ini ujungnya akan kemana. Kalau kamu meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus, saya kasih tahu kamu, saya bukan orang yang suka berbicara bermanis-manis. Saya kasih tahu kamu pasti masuk neraka. That's it. Lebih baik menyakiti kamu dengan kejujuran dan kebenaran daripada menghibur kamu dengan dusta. Yes. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kita ada di posisi yang ketiga ya, bahwa keselamatan itu dari awal sampai dengan akhir sepenuhnya adalah karya Allah Tritunggal. Itu sebabnya nanti kalau kita sudah di surga, kita tidak akan bilang Tuhan, saya diselamatkan karena tangan saya cukup kuat menggenggam tanganmu. Tidak. Waktu kita di surga kita akan bilang terima kasih Tuhan, saya diselamatkan karena meskipun tangan saya lemah dan tidak berdaya, tapi Engkau cukup kuat menggenggam tangan saya sehingga saya tidak tergelincir, saya tidak get lost. Itu keselamatan di dalam ajaran Alkitab. Salah satu aspek dari doktrin keselamatan, next slide, adalah doktrin kelahiran kembali. Tapi sebelum kita ke situ, saya ingin kasih dasar dulu untuk apa yang tadi saya bilang kepada saudara. Teks yang sangat terkenal adalah Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu saudara bisa bagi menjadi tiga pokok pikiran. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan bahwa manusia itu sudah mati di dalam dosa. Jadi Alkitab menggambarkan kondisi orang-orang yang berdosa itu sebagai kematian. Semua orang yang berdosa dan hidup di luar Tuhan itu mati di dalam dosa dan hidup di dalam dosa dan layak dimurkai. Saudara ingat itu, mati di dalam dosa, hidup di dalam dosa, layak dimurkai. Itu posisi orang-orang di luar Tuhan Yesus. Jadi kalau next kamu jalan-jalan di mall, kemudian kamu lihat orang-orang yang gagah, yang cantik, yang ganteng, yang kaya raya, tapi tidak percaya Tuhan, kamu udah tahu orang ini ada di mana? Mati di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan layak dimurkai. Itu akan change everything. Itu tidak akan bikin kamu jelalatan lagi. Kamu tidak akan terpesona dengan orang yang akan masuk neraka, bukan? Kenapa kamu bisa gampang sekali, anak-anak muda, saya perlu kasih tahu kamu ini, karena ini zaman medsos. Kenapa kamu bisa gampang sekali jatuh cinta dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Karena kamu tidak diajarin begini. Kamu perlu punya cara pandangnya Tuhan terhadap manusia. Kalau kamu masih punya cara pandangmu sendiri, kamu akan gampang sekali tergoda. Kamu yang anak-anak gadis, anak-anak pemuda ini ya. Kamu perlu punya matanya Tuhan, penglihatannya Tuhan. Waktu Tuhan melihat orang di luar Tuhan Yesus, yang dia lihat itulah orang ini layak saya binasakan, layak dimurkai, dia hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa. Nah kamu tidak jatuh cinta dengan mayat, bukan? Ada tidak di antara kamu pergi ke rumah duka, kemudian, waduh, saya terpesona dan jatuh cinta terguling-guling dengan kamu. Yang ada itu kamu menangis, keluar air mata, meraung dan meratap. Jadi waktu kamu lihat orang-orang di luar Kristen,
di luar Kristus yang tidak percaya Tuhan, yang harus kamu lakukan adalah menangis di dalam hati, Tuhan, saya berdoa supaya orang ini diselamatkan. Bukan kamu pergi, saya mau tinggalkan Tuhan Yesus karena dia ganteng, dia kaya dan cantik. Itu otakmu terbalik itu. Yang berbatuk-batuk itu apakah kejadian? Ya tidak boleh ya anak-anak muda ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Yes, tidak boleh. Tidak boleh. Orang-orang di luar Tuhan Yesus menurut Alkitab adalah orang-orang yang mati di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan layak dimurkai oleh Tuhan. Itu memang kita, nanti kamu baca sendiri teksnya, saya tidak ada waktu untuk baca buat kamu ya. Kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-7 bicara tentang keselamatan itu sebagai belas kasihan dan kasih karunia. Dan itu logik sangat make sense karena begini, tidak ada orang mati yang bisa menghidupkan dirinya sendiri. Tidak ada. Kamu tidak pergi ke rumah duka kemudian mendadak mayatnya bilang gini, nah, saya sudah terbaring 3 jam, tolong kasih saya makan. Tidak ada. Kamu tidak expect tiba-tiba mayatnya bilang begini, aduh kenapa kalian ribut sekali ya, saya mau tidur. Kamu tidak expect begitu. Mayat itu tidak bisa melakukan apapun juga. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak bisa lakukan apapun juga. Jadi tidak ada orang berdosa di luar Tuhan yang bisa melakukan apapun untuk bisa diselamatkan. Kalau you berpandangan begitu, sama saja you berpikir bahwa mayat bisa pergi makan sendiri, bisa pergi gali kuburnya sendiri, dan bisa mengangkat peti mayatnya sendiri. Tidak bisa. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dan itulah sebabnya supaya menegaskan gagasan tentang ketidakmampuan total itu, total inability itu, Alkitab menggunakan metafora mati. Itu kan orang-orang di luar Tuhan. Artinya mereka perlu satu kuasa yang besar, sampai seperti kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus, perlu satu kekuatan yang besar untuk bikin mereka alive, untuk bikin mereka hidup. Dan itu Alkitab gunakan itu untuk bicara tentang keselamatan. Jadi keselamatan itu butuh kuasa yang sangat besar. Untuk membuat kita diselamatkan itu butuh kuasa yang sangat besar. Dan Alkitab bilang itu sepenuhnya adalah belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan ayat 8 sampai dengan ayat 10 bicara tentang tujuannya. Kalau kamu diselamatkan itu bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil perbuatanmu, tapi adalah theodoron. Theodoron itu bahasa Yunani yang digunakan di Efesus pasal 2, itu berarti pemberian Allah. Yang kamu terima melalui iman. Jadi saudara perhatikan, pemberian dulu, anugerah dulu, baru kita terima melalui iman, supaya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudara lihat, ingat rumus yang tadi ya, anugerah, selamat, baru melakukan perbuatan baik. Jadi dapat anugerah dulu, kemudian kamu terima melalui iman saja. Makanya di dalam reformasi itu ada satu pilar yang namanya sola fide, justification by faith alone. Kita dibenarkan hanya melalui iman. Dan setelah kamu sudah power, kamu kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi itu adalah biblical teaching. Dan kamu tidak boleh bergeser dari doktrin itu. Keselamatanmu dari awal sampai dengan akhir itu adalah anugerah Allah, adalah pemberian Allah, theodoron, pemberian Allah. Itu eksposisi singkat untuk Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, next slide. Sekarang kita bicara tentang doktrin kelahiran kembali. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita. Of course, atas dasar karya penebusan Tuhan Yesus. Yes, itu mengasumsikan itu semua. Tapi mari kita secara khusus bicara tentang kelahiran kembali. Ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi saudara lihat, orang-orang di luar tadi, Efesus bilang mereka orang mati, mereka orang layak dimurkai, mereka hidup di dalam dosa, artinya mereka bukan anak-anak Tuhan.
Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 untuk orang-orang Yahudi yang mau membunuh Tuhan Yesus, Yesus bilang iblis adalah bapakmu. Nah, kalau you punya cara pandang biblical worldview semacam ini, you tidak akan menjual imanmu. Karena begitu you lihat orang di luar sana, you ingat iblis adalah bapakmu, kamu mati di dalam dosa, kamu layak dimurkai, kamu hidup di dalam dosa. Itu akan memblokir banyak sekali hal yang membuat kamu itu akhirnya sembarangan di luar sana. No, saya anak Tuhan, saya tidak boleh join dengan orang ini. Saya orang gereja, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, saya milik Tuhan Yesus, saya tidak lagi hidup di dalam dosa, saya bukan anak setan, jadi saya tidak mau join ke sana. Jadi perlu punya biblical worldview, cara pandang dunia untuk melihat segala sesuatu. Nah, di dalam Alkitab, cara Tuhan yang digunakan Tuhan untuk membuat kita hidup dari kematian akibat dosa, atau membuat kita memiliki status adalah apa yang disebut dengan kelahiran kembali. Nah, sanctification, macam-macam diajarkan di dalam Alkitab. Kelahiran kembali. Nah, sebelum saya bahas saya ada satu cerita. Jadi ada seorang pengkhotbah terkenal sekali. Nanti kamu bisa lihat di Google siapa dia. George Whitefield tercatat di dalam sejarah berkhotbah sebanyak 3.000 kali tentang kelahiran kembali atau kelahiran baru. 3.000 kali, yuk bayangkan kalau saya ngomong 3.000 kali dan saya ngomong melulu tentang kelahiran kembali. Lama-lama kamu bosan juga kan? Dia 3.000 kali berkhotbah tentang kelahiran kembali. Kemudian karena ada jemaat yang sudah bosan banget kan, yang dia angkat tangan. Tapi malu-malu karena ini pendeta kan. Kamu tidak boleh kurang aja sama pendeta ya. Harus hormat sama pendeta. Jadi Pak George, Pak Anda khotbah kok selalu kelahiran kembali. Wah, kemudian Pak George Whitefield lihat dia lama-lama. Because you must be born again. Jadi kelahiran kembali lagi. Dia khotbah terus menerus karena bagi dia kamu harus dilahirkan kembali. Yes, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, KTP-mu tidak bikin kamu jadi anak Tuhan. Yes, lahir dari keluarga Kristen tidak bikin kamu jadi anak Tuhan. Lahir dari anak pendeta pun tidak membuat kamu menjadi anak Tuhan. Lahir dari anak majelis, penatua, diaken tidak membuat kamu menjadi anak Tuhan. Yang membuat menjadi anak Tuhan adalah kelahiran kembali. Itu sebabnya George Whitefield menjawab pertanyaan. Yang datang ini bukan pencuri, yang datang ini bukan pezina, yang datang ini juga bukan orang bodoh. Ini orang elit, status sosial yang tinggi, punya kekayaan, punya gelar terhormat pada masa itu, dan karena dia seorang profesor Taurat, maka kita bisa asumsikan dia orang yang dengan moral yang sangat baik. Artinya orang yang bisa dikatakan dia punya segala sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang di dalam dunia ini. Gelar, status sosial, kedudukan, kehidupan moral yang sangat baik. Everything yang sangat baik dia punya. Dan Yesus bilang, aku tidak tertarik dengan itu. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Yesus. Kemudian di ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, memang ada masalah interpretation, tafsiran di ayat yang kelima, apa maksudnya air dan roh di situ. Nah, itu bukan bicara hal yang berbeda, karena di dalam latar belakangnya Yeskiel pasal yang ke-36, air dan roh itu digunakan secara bergantian untuk bicara tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Jadi Yeskiel bicara tentang percikan air murni itu sebagai metafora untuk bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi
Tidak berarti air dan roh itu dua hal yang berbeda ya. Itu sebenarnya Yesus bicara tentang hal yang sama. Artinya kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus dilahirkan kembali. Makanya George Whitefield setiap kali khotbah dia khotbah tentang kelahiran kembali 3.000 kali. Sampai orang bosan dia bilang kamu harus dilahirkan kembali. Karena kamu tidak akan bisa menjadikan dirimu anak Tuhan by usahamu sendiri kecuali kalau kamu dilahirkan kembali. Kemudian Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Next slide. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Next slide. Ini perlu punya new sensibility. Yes. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Dengar, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik ya. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan baik, tapi oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian satu ayat lagi. Nah ini dia di ini 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 13b. Tapi saya lupa cantumkan ayatnya di situ. Next slide. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah ini sebenarnya menggunakan metafora yang berbeda ya. Dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Metafora yang berbeda tapi sebenarnya bicara hal yang sama. Nah karena itu saudara-saudara, next slide. Kalau saudara perhatikan, next slide. Kalau saudara perhatikan ada di screen sekarang. Mas operatornya lagi tidur ya. Yes, oke. Okay. Ini dari John Frame ya. Ini profesor sistematik teologi dari Westminster Theological Seminary. Sistematik teologinya kalau bisa saudara punya ya. Terutama pastor, terutama pendeta mesti punya buku sistematik teologinya John Frame ini. Sangat tebal sekali tapi worth reading lah. Sangat layak untuk dibaca ya. Nah, mengatakan bahwa kelahiran kembali itu sometimes in scripture disebut baptism in the Holy Spirit. Jadi kelahiran kembali atau regeneration atau new birth atau apa namanya be born again itu istilah itu di dalam Alkitab digunakan secara sinonim dengan istilah baptism in the Holy Spirit. Khususnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 yang tadi saya bacakan bagi kita sekalian. Jadi istilah baptisan Roh Kudus di dalam Alkitab khususnya di dalam 1 Korintus itu digunakan dalam arti yang sama dengan kelahiran kembali di dalam Yohanes pasal 3 termasuk juga di dalam surat Titus tadi. Artinya baptisan Roh Kudus dan kelahiran kembali itu realitas yang sama, istilahnya saja yang berbeda. Itu maksudnya. Nah, next slide. Dengan melihat ayat-ayat yang tadi, sekarang kita akan membuat proposisi doktrinnya atau theological statementnya dengan melihat Yohanes pasal 3, kemudian Titus pasal yang kedua tadi, termasuk juga dengan 1 Korintus pasal yang ke-12. Sekarang kita akan lihat theological statement untuk doktrin kelahiran kembali. Kelahiran kembali dikerjakan oleh, kamu tidak bisa melahirkan dirimu sendiri, bukan? Tidak ada anak yang ketika dia lahir dibilang, yes, akhirnya saya melahirkan diri saya sendiri. Tidak ada. Selalu dilahirkan oleh somebody else, oleh pihak yang lain.
Ya kan? Kamu tidak tiba-tiba nongol kemudian besok adikmu lahir kemudian kamu tanya dia, nah, kamu perjuangannya bagaimana sehingga kamu lahir? Kamu selalu tahu bahwa dia tidak bisa membuat dirinya lahir dengan caranya sendiri. Dia selalu dilahirkan oleh pihak yang lain. Itu sebabnya Alkitab menggunakan itu sebagai metafora untuk bicara tentang kelahiran kembali. Karena itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita dilahirbarukan atau dilahirkan kembali, diregenerasi oleh Roh Kudus sepenuhnya. Artinya kita tidak nambah apapun juga di situ. Kita tidak membuat kontribusi apapun juga di situ. Itu sepenuhnya adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga kita punya status yang baru. Terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yes, kamu tidak lahir kemudian, mak saya mau masuk lagi ke dalam rahimmu. Nanti tahun depan saya mau lahir lagi. Jadi peristiwa kelahiran kembali itu adalah once for all, ya. Satu kali untuk seterusnya. Kalau kamu sudah dilahirkan kembali, kamu tetap punya status sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab itu kita tidak percaya keselamatan itu bisa hilang. Kalau keselamatan bisa hilang berarti orang bisa lahir kembali 2 kali. Tidak ada orang lahir kembali 2 kali. Sama seperti kamu melihat adikmu nanti besok, kamu tidak akan pikir, saya mesti sayang-sayang dia, atau tidak apa-apa saya nakalin dia karena nanti dia masuk lagi, kemudian nanti 5 tahun lagi baru dia lahir. Nanti tunggu saya sudah punya pekerjaan baru kamu lahir lagi. Tidak mungkin. Kalau orang sudah lahir ya sudah dia lahir, dia tetap punya status sebagai manusia. Jadi kelahiran kembali itu pekerjaan Roh Kudus. Itu Yesus bilang ya, barang siapa yang lahir dari air dan roh. Paulus juga bilang ya, permandian kembali, kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, itu dia satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Jadi tidak merupakan usaha kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Terjadi satu kali untuk selamanya, artinya tidak berulang-ulang. Itu bukan sebuah proses. Bukan sebuah proses. Tapi satu karya Allah yang terjadi once for all. Satu kali untuk seterusnya, bukan merupakan sebuah proses berkelanjutan. Dan terjadi secara misterius dan spiritual. Nah, apa maksudnya misterius dan spiritual? Kalau saudara baca Yohanes pasal 3, menariknya, waktu Yesus bicara tentang kelahiran kembali, Yesus pakai metafora angin. Angin bertiup kemana dia mau. Pertanyaan saya, kamu bisa lihat angin? Kamu bisa lihat angin? Siapa yang hari ini pernah lihat angin? Oh, angin warnanya ungu. Tidak ada. Kamu tidak bisa lihat angin, but you cannot deny its effect. Kamu tidak bisa menyangkali efeknya. Kita tidak bisa lihat angin, tapi kita tahu angin ada karena kita lihat pohon bergoyang, termasuk kita merasakan itu di kulit kita dan lain sebagainya. Jadi misterius artinya kamu tidak tahu persis kapan itu terjadi, tapi kamu bisa lihat efeknya. Itu kelahiran kembali. Misterius dan spiritual. Misterius dan spiritual. Dan disebut juga dengan istilah lain baptism in the Holy Spirit, baptisan Roh Kudus. Itu theological statement. Jadi cara orang berteologi adalah dia baca dulu Alkitab, semua teks-teks yang relevan dengan itu, kemudian dia rangkum itu menjadi sebuah theological statement. Jadi orang tidak boleh sembarang berteologi. Dia tidak boleh sambil ada di toilet, kemudian sambil pup, sambil bikin teologi. Kamu berteologi itu harus atas dasar studi yang serius, yang teliti, yang yang teliti, cermat terhadap teks-teks Alkitab yang relevan. Karena doktrin, theological statement itu tidak boleh hanya atas dasar 1-2 ayat. Itu harus merupakan tota scriptura, the totality of scripture, ya. Ajaran total Alkitab. Jadi kamu mesti baca semua ayat yang relevan, baru bikin theological statement. Sehingga teologimu tidak bertentangan. Nah, cocok dengan ayat ini tapi tidak cocok dengan ayat itu.
Itu theological statement. Jadi theological statementnya adalah kelahiran kembali dikerjakan oleh Roh Kudus sepenuhnya. Artinya tidak ada kontribusi kita. Terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Artinya tidak berulang-ulang. Bukan merupakan proses. Dan terjadi secara misterius dan spiritual. Itu yang diajarkan Yesus. Dan disebut juga dengan baptism in the Holy Spirit. Baptisan Roh Kudus. Nah, kalau saudara lihat ada kotak di bawah sini, saya ada sedikit catatan untuk diskusi. Karena di dalam sejumlah gereja, terutama di gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, mereka bicara tentang second blessing, berkat kedua. Dan second blessing yang mereka maksudkan adalah baptism in the Holy Spirit. Artinya mereka membedakan antara kelahiran kembali dan baptisan Roh Kudus, terutama berdasarkan kitab Kisah Para Rasul. Jadi mereka membedakan antara kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu mereka sebut sebagai berkat pertamanya, the first blessingnya. Kemudian second blessingnya adalah baptism in the Holy Spirit. Artinya begini, menurut mereka, saudara bisa dilahirkan kembali tanpa dibaptis oleh Roh Kudus. You harus, untuk dibaptis oleh Roh Kudus, kamu harus berdoa, harus meminta itu dari Tuhan, bahkan harus meraung-raung kepada Tuhan, kemudian kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apa tandanya kamu dibaptis dengan Roh Kudus? Kamu dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya adalah kamu bisa berbahasa roh. Itu sebabnya kalau kamu ikut gereja mereka, itu mereka seperti lebah itu ya, sakalaka. Kemudian mereka bilang, ini yes, baptism in the Holy Spirit. Ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu? No, Alkitab bicara tentang kelahiran kembali dan baptism in the Holy Spirit itu sebagai sesuatu yang sama. Jadi you dilahirkan kembali berarti you dibaptis dengan Roh Kudus. Yang dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul, memang menggunakan istilah baptism in the Holy Spirit, tapi istilah baptism in the Holy Spirit di dalam Kisah Para Rasul itu sebenarnya sama dengan konsep dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu konsep yang lain lagi. Jadi kita bisa sudah diselamatkan tapi tidak penuh Roh Kudus, bisa. Bisa. Itu Efesus pasal yang kelima ya. Bicara tentang ini. Janganlah kamu mabuk oleh roh, tapi hendaklah kamu dipenuhi. Jadi ada perintahnya. Perintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Kisah Rasul pasal 2 itu lebih bicara baptism in the Holy Spirit dalam pengertian dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi baptism in the Holy Spirit secara doktrinal yang digunakan di dalam Perjanjian Baru itu sama dengan kelahiran kembali, regeneration. Dan yang kedua, baptism in the Holy Spirit atau dalam pengertian dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul itu tidak selalu diikuti dengan bahasa roh. Tidak selalu diikuti dengan bahasa roh. Tidak selalu. Dan even itu menjadi masalah di Korintus pasal 12 sampai 14 itu Paulus banyak bicara tentang itu. Ini baca aja di situ. Paulus bahkan sudah kasih pengaturannya ya. Kalau memang kamu mau tidak tahan banget mau berbahasa roh, itu jangan rame-rame. Harus satu persatu dan paling banyak itu 3 orang. Dan itu pun harus ada translatornya, harus ada penerjemahnya. Pertanyaan saya, itu gereja-gereja yang rame-rame seperti lebah itu ada enggak translatornya? Tidak ada. Dan yang kedua, apakah mereka satu persatu atau beramai-ramai? Mereka beramai-ramai seperti rebutan sembako itu. Jadi fenomena-fenomena semacam itu kita harus kasih tahu kamu supaya jangan kamu ikut rame. Oh, karena di sini lebih semangat ya. Kami di sana itu loyo-loyo. Jadi apa namanya? Alkitab tidak bicara tentang second blessing. Tapi Alkitab bicara tentang apa namanya dipenuhi dengan Roh Kudus dan itu dibedakan dari baptism in the Holy Spirit. Tapi sejauh terlepas dari perdebatan tentang yang di bawah ini, kotak merah di bawah ini, yang ini itu indisputable ya, tidak bisa diperdebatkan. Yang di atas ini
kelahiran kembali dikerjakan oleh Roh Kudus sepenuhnya, terjadi satu kali untuk selamanya, tidak berulang kali, dan bukan merupakan sebuah proses, terjadi secara misterius dan spiritual, dan disebut juga baptism in the Holy Spirit. Itu indisputable, tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dibantah. Itu doctrinal statementnya, itu theological statement, dan itu fix, itu based on the scripture. Itu didasarkan atas Alkitab. Kalau you mau berdebat tentang ini, go ahead. Yang di bawah ini, go ahead. Tapi yang di atas ini, you tidak boleh perdebatkan. Tidak boleh perdebatkan. Itu theological statement. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan, kelahiran kembali itu pekerjaan Roh Kudus, satu kali untuk selamanya, tidak berulang, bukan proses, dan terjadi secara misterius, spiritual, dan disebut juga dengan sebutan baptism in the Holy Spirit. Itu theological statement. Nah, sekarang slide saya yang terakhir, dan ini yang sangat penting juga. Tadi saya katakan bahwa itu misterius dalam arti you tidak bisa lihat itu, dan you tidak bisa bilang, saya lahir kembali jam 10.15 7 detik. You tidak bisa lihat itu. Sama seperti you tidak bisa persis untuk bilang angin itu warnanya ungu, warnanya merah, dan lain sebagainya. Karena itu sesuatu yang misterius dan spiritual. Tapi tadi saya juga tandaskan, kamu tidak bisa menyangkali efeknya. Pasti akan ada efeknya. Artinya begini, banyak orang mengklaim diri sudah lahir baru, dan Kristen, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak punya efeknya. Orang tidak lihat buahnya. Orang tidak lihat efeknya. Itu sama seperti orang bilang angin berhembus, tapi kok saya tidak rasa anginnya berhembus. Itu sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi kita perlu baik-baik belajar Alkitab supaya jangan sampai hanya klaim-klaim doang. Kekristenan ini bukan agama klaim-klaim. Karena soal bikin klaim ini kan banyak orang suka bikin klaim kan. Oh saya nabi, saya diangkat ke surga tingkat ke-7, bertemu Isa, bertemu Abraham, bertemu itu kan klaim. Apa buktinya? Jadi kekristenan ini tidak boleh klaim-klaim. Even orang gila juga bisa bikin klaim. Kamu ketemu orang gila ada yang tidak pakai baju, ya hanya pakai celana kotor sekali. Kemudian saya dokter begitu kan. Ada di Indonesia dulu ada film komedi yang terkenal sekali, grup Warkop namanya. Ada Dono, Kasino, dan Indro. Itu mungkin di Malaysia pernah dengar itu ya. Wah itu terkenal sekali di Indonesia dulu. Waktu zaman dulu belum ada listrik itu. Jadi TV-nya masih pakai aki. Itu kami pergi nonton di rumah tetangga. Nonton Warkop itu ya. Kemudian ada satu adegan. Jadi Dono ini berperan sebagai dokter. Lalu ada orang lain berperan sebagai orang gila. Kemudian dokternya si Dono ini masuk ke ruangan. Kemudian dia lihat yang berperan sebagai orang gila ini sedang mancing di toilet. Jadi dia mancing di toilet, ya dia pakai pancing, ada mata kailnya, kemudian dia duduk di situ dan dia mancing di kloset, di kloset di toilet. Di sini toilet apa istilahnya? Kemarin di bandara saya lihat ada istilah tandas, ya di tandas. Ya oke. Jadi dia pergi ke tandas, kemudian dia mancing di klosetnya, kemudian Dono masuk dengan pakaian dokter. Nah, kamu sedang mancing ya, kata Dono begitu. Kamu sedang mancing ya. Kemudian orang gilanya bilang kepada dokternya, ih dokter gila, masa mancing di kloset? Nah, jadi yang waras siapa? Iya sih, orang gila juga bisa bikin klaim. Jadi membuat klaim itu tidak membuktikan apapun. Doesn't prove anything. Tidak membuktikan apapun. You harus ada buktinya. Nah, jadi kalau you mengklaim diri sebagai orang Kristen, apakah ada buktinya atau tidak? Nah, Alkitab memberikan 4 karakter, 4 efek mengenai orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah dilahirkan kembali, pertama dia memiliki new identity atau identitas yang baru atau status yang baru. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, yang saudara baca di dalam teks itu, Yohanes mengatakan bahwa semua orang yang lahir dari Allah, orang-orang
diberi kuasa, yang percaya dalam nama anak Tuhan tunggalnya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan di ayat yang ke-13 dia kaitkan itu dengan orang-orang yang lahir dari Allah. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali memiliki status sebagai the sons and the daughters of God, anak-anak Allah. Dan tadi saya bilang, karena kelahiran kembali itu hanya satu kali dan tidak berulang kali, maka itu berarti status itu sifatnya permanen. Saat kamu dilahirkan kembali, even iblis pun tidak bisa merampas status itu dari kamu. That's why kita tidak percaya bahwa kalau orang sudah jadi anak Allah, mendadak dia jadi anak setan. Tidak bisa. Karena status itu, kamu bisa jadi anak Allah yang nakal, yes. Kan ada anak yang nakal kan, badung begitu kan. Mesti dijewer, kamu kok nakal banget begitu. Dijewer di telinganya. Tapi dia tidak akan kehilangan status itu, sama seperti orang itu lahir kemudian masuk kembali, kemudian lahir lagi. Tidak bisa. Status itu permanen, satu kali untuk selamanya. Jadi kalau orang dilahirkan kembali, maka dia memiliki status yang baru. Sama-sama, 1, 2, 3. Status yang baru. Status yang baru. Itu yang pertama ya. Jadi kalau orang dilahirkan kembali, kalau dilahirkan oleh Roh Kudus, maka dia memiliki status yang baru. Yang kedua, dia bukan hanya punya status yang baru, tapi dia punya new sensibility. Sensibilitas yang baru. Nah, apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan ini begini. You bisa membedakan orang yang sudah Kristen dan orang yang non-Kristen. Bisa membedakannya itu bagaimana? Saat mereka bicara tentang hal-hal yang berdosa. Orang-orang yang non-Kristen, itu mereka bicara hal-hal berdosa itu sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kalau yang laki-laki bicara tentang perempuan atau bicara tentang hal-hal yang berbau seksual, itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan mereka ketawa terjungkal-jungkal. Itu orang tidak lahir baru itu. Semua orang yang lahir baru, you bisa tanya Pak Pendeta Ishak, Pak Brother Lawa, apakah you akan enjoy bergurau tentang seks? Apakah you akan enjoy bergurau tentang hal-hal yang sifatnya vulgar? No, you tidak akan enjoy itu. Begitu orang ngomong itu, you akan langsung punya, no, saya tidak mau lanjutkan ini. Why? Karena you punya sensibilitas yang baru. Sesuatu yang tadinya you pikir it's okay, itu hanya joke, itu hanya komedi, itu hanya fun, lucu-lucuan. Waktu you lahir baru, you tidak akan enjoy itu. Nah, itu kamu bisa menguji dirimu sendiri loh. Tes dirimu sendiri loh. Apakah you punya sensibility itu atau tidak? Kalau you tidak punya sensibility itu, kalau you masih duduk dengan kawan-kawanmu dan you enjoy bicara tentang hal-hal yang jorok, hal-hal yang vulgar, hal-hal yang berdosa, misalnya kamu ambil barang orang, kemudian wah seru sekali ya tadi kita ambil barangnya dia tidak tahu kita bisa pakai kita. Jangan-jangan kamu tidak lahir baru karena kamu tidak punya sensibility itu. Orang yang lahir baru, ingat di dalam Paulus mengatakan yang sudah lahir baru itu didiami oleh Roh Kudus. Jadi mereka yang sudah lahir baru itu disebut bait Roh Kudus. Nah, kamu kebayang enggak Roh Kudus berdiam di dalam kamu, tapi dia enggak ngapa-ngapain. Kamu mau mencuri, it's okay. Kamu nonton film porno, it's okay. Kamu joke yang jorok, it's okay. You kebayang enggak? Itu impossible. Impossible. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kamu, dia akan, kamu nakal ini, balik kamu. Nah, kamu udah salah ini. Jadi you masih bisa berdosa, yes. Tapi you tahu itu berdosa dan you tidak menikmati itu sebagai kesenangan. Karena you punya new sensibility. Dan you bisa tes itu sekarang. You tidak perlu lihat kiri kananmu. You bisa lihat kepada dirimu sendiri sekarang. Apakah saya punya sensibility itu atau tidak? Kalau you tidak punya sensibility itu, sekarang juga di dalam hatimu menangis kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin dilahirkan kembali. Kasih saya status yang baru. Kasih saya sensibilitas yang baru. Supaya saya bisa kenal
kenali dosa dan spot dosa dan tahu itu dosa dan saya menghindar dari dosa. Itu orang dilahirkan kembali. Why? Kenapa orang-orang meskipun anggota gereja termasuk yang terlibat di dalam pelayanan di atas mimbar menjadi majelis tapi hidup di dalam dosa, bergelimang di dalam dosa dan lain sebagainya karena mereka tidak dilahirkan kembali. Orang-orang itu hanya secara luarnya saja di dalam gereja atau bahkan terlibat di dalam pelayanan tapi mereka tidak pernah menjadi anak Allah dan tidak punya new sensibility. Itu sebabnya dosa dan kebenaran itu satu dan sama buat mereka. Itu amazingnya Alkitab. Kamu tidak perlu menjadi orang yang judgmental. You bisa tes dirimu sendiri sekarang. Apakah saya sudah dilahirkan kembali atau tidak? You punya sensibility yang baru atau tidak? Nah, you bisa lihat itu di dalam beberapa teks ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Coba you perhatikan teks itu. Itu teks yang kalau you tidak baik-baik menjelaskan itu, you bisa salah paham teks itu ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, jadi ini bicara tentang kelahiran kan? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Nah ini satu terjemahan yang agak saya sudah memberikan koreksi juga kepada LAI ya. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani-nya, jadi kalau you studi bahasa Yunani, gramatika bahasa Yunani, tense present itu berarti dia ekuivalen dengan present continuous. Artinya sesuatu yang sifatnya berulang dan terus menerus. Nah kalau you terjemahkan begini berarti orang lahir baru dia tidak berdosa. Itu bertentangan dengan bagian yang lain ya. Karena di 1 Yohanes yang sama dikatakan kalau kamu berkata kamu tidak berdosa maka kamu membuat dia menjadi pendusta. Jadi sebenarnya maksudnya adalah orang yang sudah lahir baru dia tidak continually, tidak secara terus menerus hidup di dalam dosa. Intinya dia tidak enjoy sins, tidak menikmati dosa, tidak melihat dosa sebagai sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Saudara, kalau saudara korupsi, kemudian saudara senang banget, wah puji Tuhan akhirnya saya bisa dapat uang yang banyak, bahkan kasih persembahan yang banyak ke gereja, kamu tidak lahir baru loh. Kamu tidak lahir baru. Itu lagi heboh di Indonesia sekarang. Itu orang Kristen loh. Korupsi 200 sekian triliun. Dan masih enjoy di televisi. Dan orang Kristen. Itu tidak Kristen itu. Dia hanya beragama Kristen. Dia tidak Kristen sama sekali. Bagaimana mungkin kamu orang Kristen dan kamu hidup bertahun-tahun dengan uang korupsi dan kamu pamer itu di media sosial dan kamu menikmati itu dan kamu bahkan kamu tidak merasa apapun. Itu impossible. Impossible. Orang Kristen masih bisa berdosa, bisa jatuh ke dalam dosa yang besar, bisa, tapi dia akan berduka cita atas dosanya. Dia akan berkabung atas dosanya seperti Daud. Daud jatuh ke dalam dosa yang sangat besar sekali. Tapi ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud tidak argue, oh saya ini. Dia tidak argue, dia tidak membenarkan diri. Dia langsung duduk di dalam abu dan memakai pakaian berkabung. You masih bisa berdosa? Bisa. Saya masih bisa berdosa? Bisa. Semua orang Kristen yang sudah lahir baru tetap masih bisa berdosa, bahkan bisa melakukan dosa yang sangat hina, sangat jijik. Yes. But perbedaannya adalah you punya new sensibility. Begitu you melakukan itu, Roh Kudus mengingatkan kamu atau memakai pendetamu menegur kamu, memakai orang Kristen yang lain menegur kamu, dan kamu tidak akan membuat self justification, pembenaran diri. Kamu akan yes, itu salah, itu berdosa, saya bertobat, saya berduka cita karena dosa-dosa. Kamu tidak akan menikmati dosa sebagai kesenangan. Itu orang yang sudah lahir baru. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah lahir baru memiliki kuasa yang new power. Karena begini, dosa itu bukan hanya
bukan hanya sesuatu yang ada pada sifat kita membawa itu dari Adam, the original sin itu, tapi dosa itu memiliki kuasa yang sifatnya memperbudak. Jadi orang yang berdosa itu dia tidak free. Kalau kamu pergi ke tempat perjudian atau tempat pelacuran atau apapun juga, kemudian kamu, saya tidak mau diatur, saya mau bebas, kamu tidak bebas. Kamu itu slave, kamu itu budak dosa. Justru kamu tidak bebas, makanya kamu tidak dapat tidak berdosa. You harus berdosa, karena kamu slave, kamu budak dosa. Nah, waktu kamu dilahirkan kembali, Roh Kudus memberi kamu kuasa yang baru untuk mengalahkan dosa. Coba you lihat beberapa teks, kita baca satu teks saja ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan yang kelima, tapi terutama ayat yang keempat ya. Sebab semua yang lahir dari Allah, jadi bicara tentang orang yang lahir baru kan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kamu lahir baru, kamu meskipun punya temptation, kamu sudah sangat tergoda sekali ingin melakukan yang berdosa. Apakah dosa seksual, apakah dosa mencuri, everything, semua orang punya godaan itu, punya temptation itu. Tapi kalau kamu lahir baru, kamu bisa mengalahkan itu. Yes, kamu bisa mengalahkan itu. Yesus di dalam Yohanes mengatakan, dan kalau kamu percaya akan kebenaran, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan memerdekakan kamu. Satu-satunya harapan bagi orang untuk terlepas dari perbudakan dosa adalah kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa kelahiran kembali, you mungkin saja membenci dosa, mungkin saja tidak ingin berbuat dosa, tapi you akan tetap menjadi budak dosa. Hanya kelahiran kembali, the power of the Holy Spirit, yang memberi kamu kuasa yang baru untuk mengalahkan dosa. Semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita bisa dicobai, bisa. Kita punya temptationnya masing-masing, yes. Kita berjuang tiap-tiap hari, yes. Nanti ada doktrin lagi, sanctification ya, progressive sanctification, itu juga sangat penting, tapi kita tidak ke situ. Tapi poin saya adalah semua orang yang lahir kembali, dia punya power, punya kuasa dari Roh Kudus untuk mengalahkan dosa. Dan yang terakhir, dia punya tujuan atau arah hidup yang baru. Jadi kalau dia belum bertobat, dia cinta uang, cinta kesenangan, konsumeristik, hedonistik, semua yang materialistik, dikit-dikit semuanya uang. Di matanya itu dolar terus. Tujuan hidupnya sangat kemana-mana. Begitu dia lahir kembali, yang nanti diikuti dengan conversion, pertobatan. Pertobatan itu berarti kita berbalik arah. Jadi tadi arahnya ke sana, ke neraka. Orang bertobat berarti dia berbalik arah. Tujuan yang baru, new purpose, new direction, arah yang baru. Tujuan saya bukan ke sana lagi. Tujuan saya bukan ke sana lagi. Tujuan saya adalah kemuliaan Tuhan, kesenangan Tuhan, menyenangkan Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Arah yang baru, mengasihi Allah, mengenal Allah, arah yang baru, direction yang baru, tujuan hidup yang baru, motivasi yang baru. Nah, semua kamu anak-anak muda, kamu sudah bagus sekali terlibat dalam pelayanan ini, tapi semua itu harus punya arah yang baru, new direction, tujuan yang baru, bukan untuk kemuliaan dirimu lagi, bukan untuk show off, bukan untuk dapat tepuk tangan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang lahir baru. Semua yang kita lakukan itu arahnya adalah kemuliaan Tuhan. Di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan pertama dan jawaban pertama, jadi katekismus itu satu bahan pengajaran,
yang dikomposisi dalam bentuk Q&A. Ada pertanyaan, lalu ada jawabannya. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan hidup manusia yang paling tinggi, yang paling utama? Lalu dijawab, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Yes. Memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Itu adalah tujuan yang baru dan arah hidup yang baru. Amin. Yes. Thank you. Tuhan memberkati.